Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Hidayati, NPM 19702061 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antias Rahmayonita dengan NPM 197002062 dengan kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rizky Aldiani, NPM 197002010, pembangkit energi elektrik kelas B. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Ajijah, NPM 197002077 dari kelas B mata kuliah pembangkit energi elektrik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendubbing sebuah video dokumenter terkait apakah listrik akan cukup ketika pembangkit batubara ditutup. Seperti yang kita tahu bahwasannya sudah lama sekali tersebar kabar tentang kotornya lingkungan ketika kita membakar batubara untuk menghasilkan listrik. Namun hal ini tuh sudah terjadi selama 1 dekade dan kita ini sekarang berada di titik balik sejarah di mana pembangkit batubara ini akan ditutup dan digantikan oleh energi baru terbarukan. Meskipun begitu, kita tahu bahwasannya energi batubara ini sangat dapat diandalkan meskipun kotor terhadap lingkungan. Berbeda dengan energi baru terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan, namun kita belum tahu apakah nantinya energi baru terbarukan ini akan dapat diandalkan. Bahkan menimbulkan sebuah pertanyaan bahwasannya apakah nantinya akan cukup stok listrik ketika batubara dihilangkan. Kemudian, sebagai salah satu perwujudan dari energi baru terbarukan, di sepanjang jalan Columbia George ini terdapat banyak kincir angin besar setinggi 300 kaki di atas ladang di Central Washington dan juga Oregon. Nah, energi terbarukan dari energi angin ini itu dapat mengatasi perubahan iklim yang semakin keras, dan juga energi terbarukan ini itu termotivasi dari kemarahan publik yang mengatakan bahwasannya energi batubara dan juga sektor energi ini akan segera berakhir. Nah, namun dukungan terkait perubahan dari pembangkit batubara ke pembangkit energi baru terbarukan ini dilontarkan juga oleh salah satu gubernur, yaitu Gubernur Washington Jay Inslee. Dia mengatakan bahwasannya meskipun batubara kotor terhadap lingkungan, dalam realitanya memang batubara ini sangat dapat diandalkan. Nah, kemudian dari Centralia Washington sampai ke Tenggara Montana, North Central Nevada, kemudian Wyoming dan juga Boardman, Oregon. Ketika mereka digabungkan, mereka ini akan menghasilkan listrik sebesar 4.800 MW yang cukup untuk sekitar 3,8 juta rumah. Mengganti batubara dengan energi baru terbarukan ini justru hal yang sangat bagus bagi lingkungan dan juga akan ramah lingkungan nantinya. Meskipun menimbulkan pertanyaan gitu, apakah nantinya stok listrik itu akan cukup ketika batubara digantikan oleh energi baru terbarukan. Nah, kemudian mari kita lihat dan dengar juga pendapat dari orang-orang terkait perubahan dari energi batubara ke energi baru terbarukan. Menurut Stevie Wright, mantan administrator BPA, ini merupakan masalah yang signifikan dan juga harus memprediksi apakah kehabisan listrik menjadi skenario terburuk, mengingat penghentian pembangkit listrik batubara. Di sisi konservatif simulasi, mereka menemukan peluang 26% akan bisa kehabisan di tahun 2026. Simulasi yang lebih agresif menemukan peluang 33% akan kehabisan di tahun 2024. Bagaimanapun keduanya adalah angka yang sangat tinggi. Dibutuhkan waktu lama untuk membangun sumber daya pembangkit dan kekhawatiran tentang apakah kita punya cukup waktu untuk dapat mengatasi masalah ini. Mengingat pembangunan pembangkit energi angin dan juga pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan apakah kita sanggup bereksperimen dengan cara mengubah cara kita menggunakan listrik? Pasokan gas alam yang rendah mengirimkan gelombang kejut melalui sistem energi pantai barat. Pada bulan Maret, kami melihat harga yang biasanya mungkin di $40 per megawatt jam meroket menjadi lebih dari $900 per megawatt jam. Indikasi awal bahwa kita harus memperhatikan keseimbangan antara sumber dan pasokan yang masih akan datang karena pembangkit listrik tenaga batubara mati apa yang menggantikannya turbin angin.
Tetapi ada tantangan ketika angin tidak selalu bertiup. Hal ini justru hari yang bagus untuk energi terbarukan dengan angin, yaitu ladang angin, sementara yang terbarukan dan berkelanjutan tidak semuanya dapat diandalkan Pacific Course. Tim Hermstreet bahwasanya hanya bisa menghasilkan listrik sekitar 30% dari waktu beroperasi pada saat menghasilkan tenaga penuh menjadi 100 MW. Sendiri, mereka memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan jumlah panel surya yaitu 7.000 panel surya. Dengan panel surya yang segitu, mereka dapat menghasilkan 1,5 MW dan dapat menghidupkan 1.200 rumah. Kita kembali lagi ke topik tentang energi terbarukan. Dapat kita ketahui bahwa energi yang dihasilkan dari batu bara itu cukup besar, tapi kita juga dapat ketahui bahwa ketersediaan batu bara sudah mulai menipis. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia harus terus mencari energi terbarukan yang tidak mudah habis. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.